Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Kemudian yang kami hormati tim penyidik gabungan ya dari Satgas Gakum, Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis yang terdiri dari Bapak Direskrim Polda Metro Jaya hadir malam ini rekan-rekan, didampingi Bapak Wadir Reskrim kemudian Kasubdit Kamnek dan penyidik. Kemudian yang merupakan bagian dari tim Satgas Gakum Aksi Anarkis lainnya adalah Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya, Bapak Direskrim Narkoba, Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Bapak Wadir Reserse Siber Polda Metro Jaya, serta Kasubdit Penmas yang kami hormati. Rekan-rekan, kegiatan kita pada malam hari ini adalah melaksanakan update atau kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan yang awalnya tadi siang sudah kami sampaikan informasi awal yaitu tahapan penangkapan atau kami membenarkan telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara tersangka DMR. Ya, peristiwa penghasutan melalui penyebaran informasi elektronik yang berujung pada terjadinya gangguan Kamtipmas, yaitu aksi-aksi anarkis dan kerusuhan. Ya, sampai dengan saat ini terhadap para tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya guna dilakukan terus pendalaman dan pengumpulan fakta-fakta. Karena penyidikan itu harus dilakukan secara hati-hati, secara cermat, proporsional, profesional, terukur berdasarkan SOP yang berlaku. Dan perlu kami tegaskan di awal bahwa komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap dan mengusut kasus ini secara tuntas, ya, secara profesional dan berdasarkan SOP yang berlaku. Rekan-rekan, penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara, ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Jadi proses penyelidikan ini dilakukan
sejak tanggal 25 Agustus 2025. Proses penyelidikan hingga penyidikan ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor 76 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tindak pidana seperti yang kami sampaikan tadi sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 Undang-Undang ITE yang diduga terjadi di sekitar gedung DPR MPR RI, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat dan juga beberapa wilayah lainnya sejak tanggal 25 Agustus. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa perkaranya yang sedang disidik adalah berawal dari Satgas Gakum Anti Anarkis Polda Metro Jaya sedang melakukan monitoring terkait adanya aksi anarkis massa tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus 2025 yang diketahui dari beberapa akun di media sosial ya, yang menyiarkan ajakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung. Ada beberapa aksi penjarahan yang terjadi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, ya ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH. Itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengrusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov
dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom Molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Pelajar sebagian adalah anak ya, seperti kami sampaikan di atas tadi bahwa anak ini berada dalam atau dilibatkan, diajak berada dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ya, saat peristiwa berlangsung, Kapolres Metro Jakarta Pusat rekan-rekan sudah senantiasa berkali-kali mengimbau, memberikan imbauan bahwa terhadap anak tidak seharusnya berada di tempat ini, lokasi yang sangat rawan. Nah, inilah pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik rekan-rekan. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa fakta rangkaian penyelidikan. Yang pertama, berawal adanya aksi kumpul tanpa pemberitahuan. Ya, aksi kumpul tanpa pemberitahuan tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR MPR RI yang berujung ricuh. Ya, saat itu tanggal 25 Agustus berlangsung juga aksi yang damai menyampaikan pendapat dari elemen mahasiswa, dan sudah kami sampaikan bahwa terhadap yang menyampaikan pendapat kami laksanakan pelayanan, pengamanan, aksi menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa ataupun demonstrasi. Pada aksi yang berujung ricuh yang sama sekali tidak diawali dari proses penyampaian pendapat, jadi datang langsung ricuh. Ya, Polda Metro Jaya telah melakukan upaya pengamanan 337 orang. Sehingga situasi saat itu tanggal 25 kondusif. Kemudian terhadap massa yang diamankan dilakukan pendataan, pemeriksaan urin, komunikasi, pemisahan dengan klaster anak. Ya, anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dilakukan konseling terhadap anak dengan mengundang stakeholders. Tahapan saat itu sudah kami jelaskan, mengundang KPAI, dinas terkait, kemudian mengundang orang tuanya, kemudian menghubungi pihak sekolahnya. Dan keesokan harinya atau setelah dilakukan tahapan-tahapan itu, anak-anak ini dikembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya masing-masing. Kemudian di tanggal 25 itu diperoleh fakta bahwa ada 202 anak, 26 mahasiswa, dan 109 warga yang datang karena terhasut oleh ajakan akun medsos T milik mereka, milik para tersangka. Nah, ini fakta yang ditemukan. Kemudian dari informasi tersebut, Satgas Gakum Anti Anarkis PMJ melakukan analisis. Jadi sekali lagi, penyelidikan itu dimulai sejak tanggal 25 Agustus. Ya, ini rekan-rekan juga harus paham, sudah beberapa hari sebelum proses penangkapan tersangka. Dilakukan analisis akun yang memberikan hasutan, ajakan kepada para pelajar untuk melakukan aksi anarkis, menyebarkan flyers yang berisi kata-kata "kita lawan bareng". Di situ juga ada hashtag "jangan takut". Kemudian ada caption di bawahnya, "polisi butut, jangan takut". Ya, kemudian berawal dari data tersebut, Satgas Gakum Aksi Anarkis PMJ lebih intens melakukan monitoring akun-akun yang memiliki aktivitas ajakan kepada pelajar
dan puncaknya pada tanggal 28 Agustus terjadi kembali aksi anarkis. Kemudian untuk memastikan situasi kondusif, Satgas Gakum ini kembali melakukan upaya-upaya kepolisian mengamankan setidaknya ada 794 perusuh, di mana kembali aksi anarkis terjadi dan didominasi oleh pelajar anak yang seharusnya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Saat itu kami menyampaikan di lapangan, di lokasi, secara bertahap, jam 8:30 ada 100 sekian yang sudah diamankan. Anak-anak di jam belajar, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa membayangkan dampak dari ajakan, hasutan, dari akun-akun yang digunakan oleh para tersangka sehingga jam 8:30 sudah diamankan di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Jakarta, anak-anak pelajar yang berasal dari berbagai daerah. Dari Indramayu, dari Cirebon, dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Serang, dari Depok, karena mengikuti ajakan medsos ini. Kemudian Polda Metro Jaya, tim Satgas terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku atau dalang di balik hasutan-hasutan terhadap pelajar untuk melaksanakan anarkis yang mengancam, tentunya berdampak mengancam keselamatan diri anak-anak pelajar yang ikut aksi ini. Ya, sekali lagi bukan aksi menyampaikan pendapat. Ya, kami juga sampaikan waktu di tanggal peristiwa itu ada anak yang kedapatan membawa anak panah. Ada yang kedapatan membawa botol. Diinterogasi oleh petugas kami di lapangan, botolnya untuk apa? Untuk melempar petugas. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis telah menemukan dugaan peristiwa pidana tentang hasutan, kemudian mengajak anak, menyebar kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Kemudian akun-akun yang intens mengajak para pelajar untuk melakukan anarkis tersebut, ada juga yang mengajak membuat atau menjelaskan tata cara pembuatan bom molotov dengan iming-iming perbuatannya dilindungi hukumnya dan keamanan. Nah, itu yang di kanan itu. Ya, tutorial pembuatan bom molotov itu di-share juga oleh sebuah grup WAG oleh tersangka RAP dan melalui akun @r. Jadi ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang dengan rentang nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyidikan, jadi meningkat dari awal penyelidikan, yaitu pendalaman terkait peristiwa apakah diduga ada peristiwa pidana, setelah tahapan dilakukan, meningkat ke penyidikan, berbekal 4 alat bukti, diantaranya ada keterangan saksi 22 orang, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, ditambah keterangan ahli, maka penyidik memiliki keyakinan untuk menetapkan 6 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi. Ya, dengan persangkaan pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau pasal 45A ayat 3, junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman pidana, pasal 60 ancaman pidananya 6 tahun,
kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak pasal ancaman pidananya 5 tahun, kemudian Undang-Undang ITE ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian penyidik terus melakukan pendalaman dan fokus dan juga terus melakukan pengembangan pada objek perkara berupa hasutan-hasutan yang disebarkan dalam bentuk flyer yang berisi ajakan kepada pelajar dan anak untuk terlibat dalam peristiwa. Ya, pernah kami sampaikan sebelumnya imbauan bahwa hati-hati dalam penyampaian atau bijak bermedsos, karena yang menjadi viewers, yang menjadi subscribers, yang menjadi followers itu bisa dari berbagai kalangan dan berbagai umur. Sehingga harus bijak menggunakan. Ya, itu imbauan kami beberapa waktu yang lalu. Jadi penyidik fokus pada objek perkara dan masih dikembangkan berupa hasutan dalam flyer yang berisi ajakan kepada pelajar untuk terlibat. Ya, hasutan atau ajakan pada pelajar untuk terlibat kepada peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau aksi anarkis yang disebarluaskan melalui akun media sosial, IG, dan akun T. Ya, sudah kami jelaskan tadi nama-nama akunnya. Kemudian penyidik menemukan bahwa tujuan isi flyer dan caption yang berupa hasutan kepada pelajar yang merupakan anak untuk jangan takut aksi dan mengajak melawan bersama yang berujung pada terjadinya kerusuhan yang mengancam jiwa dan keselamatan anak. Bahwa penyidik juga menemukan terjadi peristiwa anarkis yang terjadi tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR MPR di Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berujung anarkis sehingga diamankan 337 orang dan diantaranya telah ditetapkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan bermotor. Ya, ada kendaraan bermotor roda 2, itu dibakar di tanggal 25. Kemudian ada kendaraan roda 4 yang dilakukan pengerusakan, yang viral, mobil dari seorang ASN yang bekerja di sebuah kementerian. Kemudian peristiwa anarkis yang terjadi tanggal 28 Agustus 2025 adalah di depan gedung MPR juga, gedung DPR MPR, kemudian di Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan di wilayah DKI Jakarta lainnya yang berujung anarkis sehingga diamankan 765 orang. Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang. Kemudian peristiwa tanggal 30 sampai 31 Agustus terjadi juga aksi anarkis di wilayah DKI Jakarta lainnya dan telah kami amankan 205 orang. Di antaranya 25 sudah ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan fasilitas umum. Tadi siang sudah kami jelaskan ada 38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengerusakan umum, pengerusakan fasilitas umum, hingga pengerusakan kantor-kantor kepolisian, dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas, dan lain sebagainya. Tadi siang sudah kami jelaskan ada 38. Kemudian 22 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, terdiri dari pihak pelapor, ada 3 orang, kemudian korban penganiayaan dan pengerusakan ada 4 orang yang diperiksa, kemudian pelajar atau anak yang terhasut, itu ada 7 orang, kemudian pelaku aksi ada pelaku yang telah sebelumnya diperiksa sebagai saksi ada 8 orang, kemudian penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli 1 orang, ahli pidana, kemudian penyidik telah melakukan ada 6 barang bukti dan salinan. Yang pertama, 1 buah flash disk
tangkapan layar atau video ajakan atau flyers beberapa akun medsos untuk peristiwa anarkis tanggal 25, 28, dan 29 Agustus 2025. Kemudian 1 buah flash disk berisi tangkapan layar atau video peristiwa anarkis tanggal 25, 28, 29 Agustus 2025 di berbagai TKP di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian barang bukti yang ketiga adalah 1 buah pisau karimbit. Ya, itu. Kemudian 5 buah anak panah. Kemudian 1 buah hard disk CCTV tanggal 28 Agustus 2025 yang berisi aksi pengerusakan. Kemudian 3 lembar salinan surat visum et repertum dan 20 item barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan pada berita acara penyitaan perkara lainnya. Kemudian penyidik juga telah melakukan analisis terhadap bukti digital melalui laboratorium forensik digital forensik. Ya, kemudian penyidik juga telah melakukan gelar perkara peningkatan status terhadap 6 tersangka. Kemudian kami sampaikan bahwa terkait adanya aksi anarkis beberapa hari, maka sebagaimana yang kami kutip dari pernyataan Pemprov DKI, yang pertama kerugiannya ada sekitar 80 miliar rupiah terhadap beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian sarana prasarana Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami kerusakan berat. Ada 37 sarana prasarana Polri dari mulai Polres, Polsek, Polsubsektor, Pospol, Polantas, ya, dan beberapa kendaraan. Kemudian ada beberapa rumah juga yang menjadi sasaran amuk massa. Sehingga penyidik menyimpulkan, atau kami dapat menyimpulkan malam hari ini, yang pertama, hasil penyidikan merujuk pada fakta-fakta penyidikan yang didapat berdasarkan pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka dalam perkara Akuo. Kemudian modus operandi dalam peristiwa pidana ini adalah menyebarluaskan secara live. Apa yang disebarluaskan? Flyer, ada caption penghasutan untuk merekrut dan memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025 melalui akun-akun media sosial dengan cara collaboration post. Selanjutnya, penyidik akan terus melakukan pendalaman, pengembangan untuk mengejar para pelaku lainnya yang diduga melakukan tindak pidana untuk membuat terang peristiwa ini. Dan sekali lagi, Polda Metro Jaya berkomitmen akan mengusut tuntas. Secara pasti, penyidikan akan dilakukan dengan hati-hati, dengan profesional, proporsional, prosedural, berdasarkan SOP yang berlaku. Demikian penyampaian umum dari kami. Selanjutnya tentunya rekan-rekan akan mendengar penjelasan dari penyidik ya tentang detail atau rincian flyer-flyer dan berbagai percakapan dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan peristiwa ini. Selanjutnya kami persilakan kepada penyidik. Ya, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para komandan, mohon izin kami dari penyidik mencoba menyampaikan secara teknis apa hasil penyidikan kami yang sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan analisis terkait dengan akun-akun medsos di media sosial
mulai dari beberapa media sosial. Yang utamanya mungkin kami bisa sampaikan bahwa dimulai dari yang bersangkutan, yaitu tersangka FL, yang bersangkutan melakukan live beserta stitch di akun T, di mana akun live tersebut mendapatkan afiliasi ataupun repost sampai hingga 10 juta penonton, sehingga itu yang mengakibatkan datangnya anak-anak. Karena akun TikTok, akun T lebih didominasi oleh anak-anak. Selanjutnya dari peristiwa tersebut kami menemukan ajakan-ajakan untuk turun aksi dari beberapa akun IG, yaitu salah satunya akun dari GM, di mana ini adalah mundur, mohon maaf, mundur lagi di sini. Nah, ini mulai melakukan himbauan-himbauan atau hasutan-hasutan dengan mengikuti ataupun peristiwa sejak 25 Agustus. Untuk 25 Agustus. Dari 25 Agustus kita ketahui bahwa tadi disampaikan Pak Kabid Humas bahwa kami melakukan tindakan kepolisian berupa mengamankan sejumlah massa sebanyak 337 yang didominasi oleh anak-anak. Dari situ kami menemukan bahwa setelah dari pengamanan dan kemudian dipulangkan, ada akun-akun yang mencoba melakukan pengajakan berupa konten-konten flyer yang diminati oleh anak-anak. Karena kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan kami, anak-anak yang diamankan di tanggal 25 kembali datang di tanggal 28. Selanjutnya dari ajakan tersebut, kami melihat bahwa ada beberapa grup WAG yang di dalamnya memberikan tutorial bagaimana melakukan pembuatan bom molotov. Hal itu di-share dan ada komposisinya, ada jenis-jenis barangnya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman. Selanjutnya, pada saat itu juga, setelah ada perbuatan untuk mengajarkan bagaimana cara membuat bom molotov ataupun tata caranya, ada akun-akun yang mencoba memberikan semangat bahwa anak-anak ini boleh datang ke lapangan, boleh melakukan aksi dan akan dilindungi. Makanya akan bersama akun ini untuk bisa melawan petugas, sebagaimana caption yang sudah dikolaborasi. Kalau kita lihat bahwa kolaborasi ini, antara kolaborasi ini itu saling terkait antara akun yang satu dengan akun yang lain. Ini hanya spill beberapa akun, akan terlihat hubungannya antara akun yang satu dengan akun yang lain. Antara akun hub yang melakukan pelaksana aksi dengan akun hub sebagai tim pendukung. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mana melakukan tutorial, dan dari hasil analisis digital forensik kami menemukan bahwa yang bersangkutan juga sebagai koordinator untuk menempatkan titik-titik di mana bom molotov bisa diambil. Jadi yang bersangkutan dijuluki Profesor R, yang bersangkutan melakukan koordinatif antara logistik yang berkaitan dengan alat-alat ataupun bahan-bahan molotov. Ini baru spill beberapa, masih banyak ribuan grup WA ataupun chat di dalamnya yang masih kami lakukan analisis secara forensik. Ini peristiwa-peristiwa dampak di mana di Undang-Undang ITE mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi sudah terjadi dan secara material, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa kami penyidik
berkeyakinan penerapan pasal kami sudah lakukan dan penetapan untuk 6 orang tersangka kami yakini pelaksananya sudah memenuhi alat bukti. Demikian kemudian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, perlu kami tambahkan setelah beberapa orang diamankan, SOP yang kami lakukan antara lain adalah pendataan, konseling terhadap anak, komunikasi dengan keluarga, dengan sekolah, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Dirres Reserse Narkoba untuk menyampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap pihak-pihak yang diamankan. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan tadi sebagai SOP setelah kita mengamankan orang-orang perusuh kegiatan di depan MPR DPR, dilakukan identifikasi dan kami lakukan tes urin terhadap mereka yang diamankan. Dari 337 masyarakat yang diamankan, terdapat 22 orang yang urinnya positif mengandung narkoba, baik dari jenis metamfetamin, kemudian THC maupun obat-obat keras. Terhadap para pengguna narkoba akan kami terapkan pasal 127 ayat 1 dan akan kami lakukan penyembuhan, rehabilitasi terhadap mereka-mereka agar kembali sembuh baik secara sosial maupun secara medis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penyidik barangkali ada yang mau ditambahkan terkait dengan peran daripada DMR. Ya, tolong dipertajam baik itu perannya termasuk barang bukti yang sudah diamankan. Siap. Mohon izin kemudian menjelaskan bahwa peran daripada DMR tadi bahwa yang bersangkutan merupakan pengelola daripada akun admin akun dari FL di mana LF siap di mana bahwa akun tersebut memiliki afiliasi atau kolaborasi dengan akun daripada BPP, di mana BPP itu berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa BPP itu
yang terhubung dengan akun-akun ekstrim yang memberikan ajakan seperti yang tadi sebelumnya, seperti itu, pengerusakan, kemudian bom molotov, itu ada hubnya dari akun BPP. Dari akun BPP itu kami melakukan penelitian kembali, bahwa kami menemukan nomor yang digunakan adalah, ataupun yang diposting merupakan nomor aduan daripada orang yang menjadi staf bagian daripada yayasan yang dipimpin oleh DMR. Sehingga kami masih mencoba melakukan penelitian penyidikan lebih lanjut, kemudian kami akan terus melakukan pemeriksaan. Saat ini di pemeriksaan, kami akan mencoba memastikan akun-akun ini terafiliasi dengan DMR berdasarkan hubungan daripada rekannya. Kurang lebih seperti itu kemudian. Kami 2 orang ini masih dalam intens pemeriksaan, dan memang saat ini kami terkendala, yang bersangkutan masih mencoba menegasikan fakta-fakta yang kami sudah hadirkan oleh penyidik dan melempar kepada teman DMR. Jadi rekannya ini melempar kembali kepada DMR. Nanti kami makin akan dilaporkan lebih lanjut, kemudian rekan-rekan penyidik kami masih tetap melakukan pemeriksaan intensif. Mudah-mudahan hasilnya bisa kami berikan. Terima kasih kemudian. Barang bukti sama pasal. Siap. Untuk barang buktinya, kami dari tangkapan layar kemudian, yang memang secara publik kami lakukan analisa forensik. Terus kemudian untuk konten-konten ataupun hasil paper-paper yang mana menyatakan bahwa yang bersangkutan terafiliasi dengan akun BPP. Selain itu ada flash disk dan HP yang saat ini kami akan melakukan penyitaan dan kami akan analisis untuk lebih tindak lanjut. Itu, dan untuk pasal sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini kami menerapkan pasal 160, kemudian dilapis dengan pasal perlindungan anak, dan terakhir adalah pasal ITE. Jadi keseluruhan kemudian kita penyidik mencoba mengkonstruksikan ini mereka tidak bergerak secara parsial, jadi ini bergerak secara terstruktur, karena tadi saya sampaikan bahwa dari bukti-bukti grup WA ada koordinator yang memang mengatur titik-titik, dan ada yang menyampaikan situasi-situasi saat ini berada di titik-titik aksi. Dan kemudian setelah bila ada pemukulan ataupun pendorongan dari petugas kepolisian, ada titik-titik escape yang memang sudah disiapkan pada saat teklat. Kurang lebih seperti itu kemudian, tapi mohon izin kami berkenan diberikan waktu untuk lebih melakukan penyidikan sehingga kami bisa lebih komprehensif kemudian untuk membuktikan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, jadi ini tahapan lanjutan ya dari update yang tadi siang kami sampaikan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa terhadap 6 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan, atau pemeriksaan terhadap 6 tersangka masih berlangsung. Ya, jadi nanti dalam waktu dekat selanjutnya akan kami update lebih lanjut rekan-rekan ya.